Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, kali ini saya akan menampilkan sebuah video di mana video ini saya anggap cukup menarik untuk kita simak dan kita jadikan pelajaran bahwa video ini saya temukan di pada Suka TV yang pada wawancaranya bersama Dr. Gus Ubaidillah. Ya, Ubaidillah yang dimaksud ini adalah salah seorang penulis novel masalah keislaman yang juga mendapatkan penghargaan berselir pada 2016 lalu. Yang dimana Dr. Gus Ubaidillah ini adalah seorang penulis dan hari ini betul-betul mengapresiasi dan mendukung hasil tesis dari Ki Haji Madruddin Al-Bantani yang dimana pada tesisnya Ki Haji Madruddin Al-Bantani mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif dan bukan merupakan anak dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dan Balawi itu bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW atau nasab dari Bani Alawi ini terputus semuanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pernyataan Kiai Imad kemudian ini mendapatkan apresiasi, mendapatkan pujian, mendapatkan dukungan dari Dr. Gus Ubaidillah yang akan kita lihat beberapa pernyataan dari seorang dokter ini yang saya kira ini adalah hal yang cukup luar biasa dan menarik kita simak. Untuk itu jangan berlama-lama, mari langsung saja kita saksikan secara bersama-sama apa yang disampaikan oleh Dr. Gus Ubaidillah berikut ini. Kita sedikit ini berbicara tentang Ki Imad ini. Saya kemarin tuh dengar videonya bahwa Anda itu pidato bahwa Ki Imaduddin itu sebagai mujadid 100 tahun setelah Mbah Hasim. Ada yang mengatakan ini berlebihan, tapi ada yang mengatakan wow, Kiai Imad memang dahsyat, fenomenal, terutama karya-karyanya. Ini akhirnya beliau Bapak Aisyikam juga mengapresiasi karya beliau juga kan, karya Mas Yusuf juga yang ya, termasuk juga Menteri di era Gus Dur mengatakan bahwa intelektualitas Kiai Imad adalah luar biasa dan perlu didorong menjadi intelektual Muslim berkelas dunia. Ini saya catat ini. Dan ternyata di lain kesempatan hampir bersamaan lah Anda mengatakan bahwa Kiai Imad adalah mujadid 100 tahun setelah Mbah Hasim. Ini maksudnya apa ini? Meledek apa ini benar-benar nih? Saya serius, Mas. Oh, serius sekali saya. Karena saya itu mengambil clue seorang mujadid itu dari sisi gerakannya. Bagaimana stagnasi itu bisa menjadi bergerak dan membebaskan dan mencerahkan. Nah, hampir semua mujadid itu hadir karena posisi agama ini sudah seperti stagnan. Agama itu prinsip dasarnya kan membebaskan dan mencerahkan. Setuju saya. Tapi setelah perkembangan lahirnya seorang mujadid dan beliau dipanggil oleh Allah, itu semakin ibarat cahaya matahari di siang bolong yang begitu terang, itu semakin kayak redup. Dan lahirnya mujadid ini adalah menerangkan kembali prinsip pembebasan dan pencerahan agama. Nah, mengapa saya berbicara tentang Kiai Imad adalah mujadid 100 tahun pasca Mbah Hasyim Asy'ari? Karena sekian tahun, bahkan hampir 200 tahun, TEK itu tidak ada yang mengkritisi terkait dengan kenasaban. Kiai Imad salah satu sosok yang menurut saya cerdas, tajam dalam bisa membongkar stagnasi TEK. Yang seharusnya TEK agama itu harus membebaskan dan mencerahkan, menerangkan isi dalam konteks ke arah pencerahan dan pembebasan. Selama ini ada oknum-oknum yang bermain atas nama agama yang tidak terdeteksi oleh TEK yang mencerahkan. Kiai Imad mencoba mencari TEK yang bisa mencerahkan sebagai pembanding TEK yang selama ini dijadikan legitimasi oknum-oknum tertentu untuk mendongkrak dirinya sebagai sosok
cucu Nabi, mengkapitalisasi ya, yang dilegitimasi oleh TEK, dan tidak terbongkar. Didukung oleh pujian-pujian tokoh-tokoh terhadap oknum-oknum itu, dan didukung oleh pengelabuan TEK. Tapi oleh Kiai Imad itu membongkar semuanya ini. Dan inilah duduk persoalan TEK yang selama ini belum dibaca banyak orang tentang kenasapan itu. Dan dari gerakan Kiai Imad ini berdampak pembebasan dan pencerahan terhadap stagnasi pemikiran dalam keberagamaan, dalam konteks ini adalah Islam. Yang selama ini kita tahu pada 2014-2019 politik identitas itu menggila, hanya dimainkan oleh oknum-oknum tertentu yang menisbahkan diri sebagai cucu Nabi, dan itu pengaruhnya luar biasa terhadap keberagaman di Indonesia, dan itu tidak terdeteksi, sehingga konflik antara Kiai Nahdlatul Ulama dengan komunitas yang menggunakan background imam besar yang didukung oleh 80% habaib, kalau saya katakan. Dan bahkan dalam sejarah KNU-an itu sampai ada Habib yang berani ngeruduk PBNU. Ini kan ironi. Lembaga besar yang diisi oleh ulama besar yang melegitimasi adanya habaib, tapi oleh habaib yang dilegitimasi oleh kiai, sampai jamaahnya mencucuk tangan habaib, kan nggak ada pengikut organisasi yang mencium tangan Habib selain NU. Warga NU lah ya. Tapi anaknya menggerutuk PBNU. Ini kan ironi sekali. Oke, jadi menurut Anda bahwa inilah Kiai Imad mendekonstruksi gitu kan. Kalau menurut Anda ini mendekonstruksi atau mendelegitimasi gitu ya? Dua-dua, mendekonstruksi bukan mendelegitimasi, karena memang pada dasarnya teks yang kita sering kali podcast dengan Kiai Imad bahwa teks nasab bahwa Ubaidillah itu putra dari Ahmad Muhajir bin Isa itu tidak tersambung. Kitab itu tidak ada terbaca oleh publik, terbaca oleh publik duduk persoalan tentang kenasaban ini. Kiai Imad bisa membongkar itu dan punya alasan, punya dasar yang sangat kuat. Termasuk dalam kitab-kitab yang abad ke-5 literasi matang sekali. Nah, jadi menurut Anda di sini dan clue mujadidnya adalah pikiran yang mencerahkan dan membebaskan dari Kiai Imad. Itu cluenya. Kalau syarat-syarat mujadid harus paham nahwu shorof, beliau juga paham. Sastra Arab, beliau juga paham. Asbabun nuzul, beliau juga paham. Kemudian menguasai teks wahyuan dan teks kenabian dari hadis-hadis Nabi, dan beliau juga punya karya baru. Tapi yang saya nilai bukan justru tidak dari situnya, tapi mampu menggerakkan pikiran orang untuk tercerahkan dan terbebaskan dari stagnasi pemikiran yang selama ini tidak dikira banyak orang. Ternyata ada yang perlu digerakkan dari agama, sehingga tidak berkepanjangan muncul konflik keberagamaan. Jadi kalau Anda lihat sosok Kiai Imad menurut Anda sebagai mujadid karena bisa mendekonstruksi pemahaman bahwa Ba'alawi atau habaib yang klan Ba'alawi di sini di Indonesia itu terbuka bahwa masyarakat bahwa nasabnya ini memang dipertanyakan. Nasabnya adalah dikoreksi gitu kan ya. Nah, sampai sekarang sehingga persoalan husnudzon itu satu hal, tapi mempertanyakan kenasaban itu kan hal lain. Betul ya. Husnudzon boleh saja. Sampai sekarang saya masih husnudzon. Habaib itu zuriyah Nabi. Tapi kan bukan berarti kemudian menutup diri sampai kita terbelenggu dengan adanya teks yang belum terbongkar itu. Kemudian Kiai Imad membongkar hasanah itu kan luar biasa. Dampaknya luar biasa. Pemilu sekarang ini beda dengan dulu loh. Kalau kemarin itu kan sudah riak-riak luar biasa. Dan Kiai Imad ini keren. Orang sadar atau tidak sadar, Kiai Imad ini adalah sosok yang sangat mempengaruhi prinsip-prinsip dasar keberagamaan yang penuh toleransi, penuh penghargaan, dan tanpa
berbicara rasial, berbicara komunalisme dan lain sebagainya. Kiai Ahmad ini bisa mengeluarkan umat Islam dari komunalisme, dari gerakan rasial, dari agama candu, betul-betul menjadi agama yang membebaskan. Oleh Kiai Ahmad dibongkar, biar tidak terjadi rasial dalam agama. Dalam konteks ini luar biasa, luar biasa. Jadi iya, sebagaimana kita saksikan bahwa seorang dokter ini kemudian memberi apresiasi yang begitu luar biasa, mendukung hasil tesis dari Ki Haji Madudin Al-Bantani, dan yang paling menarik di awal-awal kemudian beliau menyatakan bahwa Ki Haji Madudin ini adalah sosok yang luar biasa karena di kondisi yang sekarang setelah Ki Haji Hasyim Asy'ari 100 tahun ada kemudian mujaddid yang beliau anggap bahwa Ki Haji Madudin adalah mujaddid yang kemudian berani membongkar stagnasi agama yang selama ini kita anggap bahwa Ba'alawi ini yang mengklaim diri sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang dimaksud stagnasi agama ini adalah kepercayaan orang selama sudah ratusan tahun ini bahwa mereka ini adalah asli merupakan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun bahwa hebatnya Ki Haji Madudin menurut dokter ini bahwa dia berani membongkar itu dan menyatakan secara terang-terangan bahwa Ba'alawi ini bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan agama ini seharusnya mencerahkan dan mencerdaskan. Jadi kita semua tentu akan bersepakat bahwa agama ini tidak boleh stagnan, harus selalu berkembang dari hari ke hari sehingga agama ini mampu diterima dengan akal sehat, dengan rasionalitas, dan bisa mencerdaskan dan membebaskan. Jangan sampai kemudian agama ini stagnasinya itu kemudian mengungkung pemikiran-pemikiran kita sehingga kita hanya tahu taat dan kepada orang-orang tertentu hanya karena berdasarkan doktrin-doktrin, apalagi doktrin yang selama ini ada bahwa mereka adalah cucu Nabi, walaupun kemudian itu diakui selama ratusan tahun, namun hari ini melalui hasil tes dari Ki Haji Madudin Al-Bantani maka itu bisa terbantahkan, dan mereka sendiri kelompok dari Bani Alawi ini tidak bisa membuktikan diri hari ini bahwa memang mereka adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk bantahan dari hasil tesis dan penelitian dari Ki Haji Madudin Al-Bantani. Untuk itu kita semua tentu mengapresiasi ini, mendukung Ki Haji Madudin Al-Bantani, dan mendukung dan mengapresiasi juga pernyataan-pernyataan dari Dr. Gus Ubaidillah ini sebagai bentuk dukungan kepada Ki Haji Madudin ini, dan kita semua tentu selalu mendukung itu, dan kita selalu menjadi garda dan bagian terdepan untuk kemudian menyampaikan ini ke publik bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif, kemudian Ba'alawi itu tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga NKRI ini bisa selalu berdiri kokoh dan selalu merdeka dan tidak terjajah oleh orang-orang yang bentuk penjajahan baru selain dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan negara lain ketika itu. Untuk itu, mari terus kita saksikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.